Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Fiona Susanto dengan NIM 705200142 dari kelas C. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai pertemanan saya dengan seseorang. Saya memiliki seorang sahabat dari sejak saya SD bahkan sampai sekarang. Walaupun sekarang kami tinggal di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda, tetapi kami masih tetap keep in touch satu dengan yang lain. Saya kenal dengan dia pada saat saya kelas 6 SD. Pada waktu itu kami bersekolah di sekolah yang berbeda. Saya sekolah di SD Satyawiguna Pekalongan dan dia sekolah di SDN Bandar. Dan pada saat itu sekolah saya mengadakan sebuah lomba yang diikuti oleh antar sekolah. Dan ternyata sekolah dia bergabung dalam lomba tersebut dan dia datang ke sekolah saya dan akhirnya kami bertemu dan berkenalan. Salah satu term yang saya dapatkan dari cerita ini adalah good relationship. Mengapa saya memilih term tersebut? Karena menurut saya pertemanan saya dengan dia dapat bertahan sangat lama, sehingga itu merupakan salah satu contoh dari term good relationship. Pada saat saya beranjak SMP, dan ternyata saya bertemu dengan dia dalam satu sekolahan, dan kita sama-sama bersekolah di sekolah itu. Dan pada saat kami SMP, kami mulai mengenal satu dengan yang lain. Kami mulai bermain bersama, kerja kelompok, bahkan kadang belajar bersama. Pada saat kami beranjak SMP, dia mulai berpacaran dengan seorang laki-laki. Dan pada saat itu, saya cukup merasa sedih karena dia mulai jarang berkomunikasi dengan saya, jarang bermain dengan saya karena dia cukup sibuk dengan pacarnya dan dia kadang lebih memilih bermain dengan pacarnya. Tapi menurut saya cara berpacaran mereka cukup salah dikarenakan teman saya selalu melarang pacarnya untuk tidak melakukan hal A, B, C, dan D. Bahkan contohnya seperti minum-minuman manis atau minum-minuman berwarna, dan dia sangat melarang keras pacarnya untuk melakukan itu. Tapi dia melakukan sebaliknya, dia melakukan semua hal yang dia larang untuk pacarnya, dan dia selalu bilang, jangan pernah beritahu pacar saya kalau saya melakukan hal itu. Lalu pada saat kami kelas 2 SMP, tiba-tiba dia putus dengan pacarnya karena ada satu masalah, dan teman saya ini sangat merasa sedih pada hari itu karena dia sangat cinta dan sangat sayang dengan pacarnya tersebut. Tapi tiba-tiba karena satu masalah, jadi mereka harus putus dan tidak bisa bersama-sama lagi. Dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Pada suatu kali mantan dia tersebut mendekati saya, dan pada awalnya saya tidak mau karena saya tidak ingin menyakiti sahabat saya sendiri, karena saya tahu pada saat dia sedih karena pacarnya seperti apa. Jadi saya sangat menolak keras pada saat pacarnya berusaha mendekati saya. Saya mencoba menolaknya berkali-kali, tapi tetap saja cowok itu tidak menyerah dan terus semakin mendekati saya. Bahkan semua teman-teman saya juga mendukungnya, dan semua orang berkata, ya udah tenang saja, kan mereka sudah putus, tidak usah dipikirkan dan segala macam. Akhirnya karena dengan terpaksa saya coba membuka hati saya, dan suatu hari teman saya mengetahui hal tersebut, dan akhirnya dia sangat marah dan kecewa pada saya, dan dia memblok semua sosmed saya. Bahkan dia tidak mau berbicara dengan saya, bahkan dia tidak mau mendengarkan semua perkataan saya, semua cerita saya. Dan sama sekali kami sudah tidak pernah bermain bersama, belajar bersama, bahkan bertemu pun kita tidak pernah tegur sapa, karena dia sangat kecewa dan sangat marah kepada saya. Dan sejujurnya pada saat itu saya cukup sangat sedih, karena menurut saya itu adalah sahabat saya satu-satunya yang paling tulus, sahabat saya yang mengerti saya apa adanya, dan semua sifat saya dia sudah mengetahuinya. Dan apalagi dengan semua masalah saya, dengan semua apa yang terjadi dalam hidup saya, menurut saya dia yang cukup paling tahu. Dan pada hari itu saya merasa sedih, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjauhi laki-laki tersebut, karena bagi saya laki-laki itu udah merusak persahabatan saya dengan dia. Lalu akhirnya kami berbaikan. Dia meminta maaf kepada saya, dan saya juga meminta maaf kepada dia karena saya merasa saya sudah menyakiti dirinya. Dari semua kasus ini saya mendapati ada dua term, yaitu ada negative emotion.
Yang pertama, karena pada awalnya dia marah tanpa mau mendengar penjelasan terlebih dahulu. Dia berpikir semua yang dia pikirkan itu yang paling benar, dan dia tidak memberikan kesempatan untuk orang lain untuk berbicara atau untuk menjelaskan alasannya. Dan yang kedua adalah term meaningful life, karena dia namanya suatu pertemanan atau suatu kehidupan atau suatu hubungan pasti akan ada yang namanya masalah, tapi masalah tersebut dapat bisa diselesaikan kalau kita ingin menyelesaikannya. Dan pada saat saya SMA, saya sedang berpacaran dengan seorang laki-laki, tapi bukan laki-laki yang saya ceritakan di cerita saya sebelumnya. Laki-laki ini sangat baik kepada saya, dan kita sudah saling mengenal dari sejak kami SD. Dan karena sifatnya yang sangat baik, dan menurut saya dia adalah juga pendengar yang sangat baik, itu yang membuat saya sangat percaya dengan dia, sehingga saya memiliki positive thinking yang tinggi dengan dia, dan saya berpikir dia tidak akan berselingkuh ataupun menipu ataupun membohongi saya. Karena pada saat itu saya dan dia harus LDR atau long distance relationship, karena pada saat SMA saya harus pindah ke luar kota. Suatu hari teman saya tiba-tiba chat saya dan bertanya apakah saya masih bersama laki-laki itu, dan saya bingung dan mulai curiga karena teman saya ini sangat jarang bertanya mengenai hidup saya. Dan akhirnya saya bertanya, emang kenapa? Dan pada saat itu dia menceritakan semua kronologinya, dan dia bilang waktu dia pergi ke bioskop, dia bertemu laki-laki ini bersama dengan mantannya sedang menonton bersama. Dan dari situ kepercayaan saya semuanya, saya merasa semuanya sia-sia. Dan setelah itu saya bertanya dan dia coba menjelaskan, dan akhirnya saya memutuskan untuk memaafkannya. Kenapa? Karena saya percaya semua manusia tidaknya sempurna, dan semua manusia dapat melakukan kesalahan. Dan dari kasus ini saya menemukan satu term, yaitu forgiveness. Mengapa saya memilih term ini? Karena pacar saya sudah melakukan kesalahan dan saya memutuskan untuk memaafkannya. Lanjut ke cerita saya dengan sahabat saya. Dan akhirnya saya berbaikan dengan sahabat saya, dan sampai sekarang kami suka chattingan atau kadang teleponan. Dan dia bisa dibilang sebagai orang yang cukup periang dan terlihatnya tidak pernah memiliki masalah, tapi dia mencoba menutupi semua masalahnya di teman-teman sekitarnya, karena dia tidak ingin orang sekitarnya merasa sedih ataupun gampang menyerah ataupun melihat dia sedih. Dan dia selalu menebarkan semua semangatnya, periangnya, dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengerti kapan dia ada masalah. Walaupun dia terkadang tidak pernah mau cerita dengan saya, tapi saya bisa merasakan ketika dia punya masalah, ketika dia sedang dihadapkan dengan satu masalah. Dan mulai sejak itu, saya terkadang suka tiba-tiba menyemangati dia lewat chat, atau enggak saya telepon, saya tanya, kamu lagi kenapa, dan segala macam. Dan mulai dari itu pertemanan kami menjadi sangat lebih erat lagi, bahkan semakin dekat karena semakin bisa mengerti satu dengan yang lain. Pada suatu kali saya mempunyai satu masalah yang saya cukup bingung harus menyelesaikannya seperti apa, karena masalah itu bersangkutan dengan teman SMA saya. Dan saya bercerita dengan dia, dan saya sangat senang karena dia memberikan saran yang bagus, dan bahkan dia mulai mau cerita dengan saya semua masalahnya yang dihadapi juga. Dan dari semua cerita ini saya mendapatkan 3 term. Yang pertama adalah positive emotion. Mengapa saya memilih ini? Karena dia selalu menebarkan kebaikan dan kebahagiaan untuk sekitarnya, sehingga orang-orang merasakan senang. Dan yang kedua adalah self-disclosure. Karena pada saat saya menceritakan masalah saya, dia tidak pasif dan hanya mendengarkan. Bahkan dia memberi saran untuk saya, dan dia juga menceritakan pengalamannya kepada saya juga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah culture of appreciation. Mengapa? Karena pada saat saya mencoba bertanya
bertanya tentang masalahnya, dan walaupun dia mencoba menutupi masalahnya, saya tetap tahu dan saya memilih menyemangati dan mendengarkannya jika dia ingin bercerita dengan saya. Tapi jika tidak ingin bercerita, saya hanya terus menyemangati dia dan saya selalu berkata, saya yakin kamu pasti bisa. Suatu hari saya mencoba mengingat semua kejadian saya dengan sahabat saya dari awal mulai kami bertemu sampai sekarang, dan saya sangat merasa bersyukur memiliki sahabat seperti dia, karena dia sahabat yang sangat setia dan sangat jujur, sehingga di persahabatan kami tidak pernah ada lagi yang namanya masalah atau kemunafikan, karena kami selalu jujur satu dengan yang lain dan kami tidak pernah menutupi apapun. Dan juga kami jarang yang namanya berdebat karena kami selalu menghargai pendapat satu dengan yang lain. Dan saya sangat berharap akan terus bersahabat dengan dia sampai tua nanti. Di kasus ini dan di cerita ini saya mendapati dua term, yaitu yang pertama gratitude, karena saya sangat mensyukuri memiliki teman yang tulus dan benar-benar setia. Dan yang kedua adalah hope, karena saya sangat berharap dan terus berharap untuk bisa terus bersahabat dengan dia dan dan saya berharap juga orang-orang bisa memiliki sahabat yang sama dengan saya. Oke, terima kasih.